Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Dr. Muhammad Farid Dimjatilus No Magister Kesehatan, perkenalkan kami kelompok 1 Biomedik kelas IKM 2B 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan mini literatur kami yang berjudul Heavy Metal Threat, Heavy Metal Toxicity to Animals, Humans, and Environment. Berikut adalah 5 anggota kelompok 1. Selamat menyaksikan. Strategi mencari jurnal ada 6. Yang pertama, merumuskan topik permasalahan. Kedua, menelaah artikel dan mencari kata kunci. Ketiga, menentukan sumber website dari topik data. Yang keempat, mencari artikel yang berhubungan dengan topik menggunakan kata kunci. Kelima, memilih literatur dan membaca inti dari literatur. Keenam, mengunduh jurnal yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya menentukan langkah atau langkah-langkah mereview jurnal. Yang pertama yaitu menentukan topik naskah sesuai artikel yang telah ditelaah. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menulis naskah. Yang ketiga, penulisan naskah dengan memperhatikan struktur naskah. Yang keempat, menulis ke dalam format. Yang kelima, membaca bagian pembahasan. Baik, selanjutnya untuk artikel yang kelompok kami gunakan, artikel pertama yaitu berjudul Impact of Metal Nanoparticles on the Structures and Function of Metabolic Enzymes. Artikel yang kedua ada Sources, Effects, and Present Perspective of Heavy Metals Contamination, Soil Balance, and Human Food Chains. Artikel yang ketiga, Lead Pollution, Impact on Environment and Human Health and Approach for a Sustainable Solution. Artikel yang keempat ada Assessment of the Heavy Metal Pollution Degree and Potential Health Risk Implication in Lakes and Fish from Northern Romania. Selanjutnya untuk artikel yang kelima ada Heavy Metal Pollutions from Smelting Activities, a Threat to Soil and Groundwater. Artikel yang keenam ada Threat of Heavy Metal Pollutions and Parasites to freshwater fish with special reference to the risk of cancer to humans in Egypt. Selanjutnya untuk artikel yang ketujuh ada Potentials of Microbe Plant Assist by Remediations in Reclaiming Heavy Metal Pollute Soil Environments for Sustainable Agriculture. Untuk artikel yang 8 yaitu ada Health Risk Assessment and Source at Measurement of Potentially Dangerous Heavy Metals (CUVNE) in Rapidly Growing Urban Settlement. Artikel yang 9 ada Heavy Metals in Yolk, Mitochondrial Dysfunctions in Animals, Molecular Mechanism of Toxicity. Dan yang terakhir, artikel ke-10 ada Human Health Risk of Heavy Metalloids Mediate Through Crop Ingestions in a Coal Mining Area in Eastern China. Artikel 1 membahas mengenai dampak nanopartikel logam terhadap struktur, stabilitas, dan fungsi enzim metabolik dengan memahami bagaimana logam nanopartikel berinteraksi dengan protein sitosol. Hasilnya, nanopartikel tembaga akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap struktur, stabilitas, dan fungsi enzim metabolik dibandingkan dengan nanopartikel logam lainnya seperti aluminium, ferum, nikel, dan zinc. Pada artikel kedua, membahas bagaimana kontaminasi logam berat di tanah pertanian dan efek yang ditimbulkan pada sifat tanah, mikroorganisme, pertumbuhan tanaman, serta bahaya bagi kesehatan manusia melalui rantai makanan. Hasilnya, kontaminasi logam berat pada tanah pertanian menimbulkan risiko yang serius terhadap kehidupan tanaman, seperti dapat merusak tanaman, mengubah sifat tanah, dan mengurangi hasil panen. Kemudian, kesehatan manusia, seperti masalah kesehatan yang mempengaruhi organ, yaitu ginjal, otak, usus, paru-paru, dan hati, dan pasokan pangan global. Oleh karena itu, diharapkan ada solusi berkelanjutan terhadap kontaminasi logam berat dan memastikan keamanan pangan. Artikel 3. Jadi artikel ini membahas penilaian kualitas air, polusi logam berat, dan juga potensi resiko kesehatan dengan melakukan analisis kontaminasi pada ikan dan juga sampel air. Kemudian artikel ini melakukan analisis polusi logam berat menggunakan indeks pencemaran logam berat dan juga indeks evaluasi logam berat. Didapatkan bahwa hasil dari bioakumulasi dan perpindahan logam berat dari air ke ikan, vegetasi dan sedimen ke air tidak signifikan, serta penilaian resiko kesehatan melalui konsumsi air menunjukkan tidak adanya resiko non-karsigenik dari logam tersebut. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih ketat untuk mencegah paparan biota terhadap racun dan juga melindungi manusia dari polusi logam berat.
Artikel 4. Artikel ini menyatakan bahwa polusi timbal merupakan masalah lingkungan dan kesehatan yang signifikan secara global, dengan menekankan pentingnya mengatasi polusi timbal melalui berbagai metode seperti remediasi biologis. Selain itu, artikel ini juga memaparkan dampak buruk dari toksisitas terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terus-menerus dalam teknik remediasi agar dapat secara efektif mengelola kontaminasi timbal di lingkungan demi kesejahteraan ekosistem dan juga kesehatan manusia. Artikel 5. Penelitian ini memberikan penilaian lengkap terhadap kontaminasi tanah yang disebabkan oleh logam berat di wilayah pertambangan dan peleburan Tiongkok. Studi tentang logam berat mencakup pemeriksaan terhadap potensi dampak buruknya, asal-usulnya, dan strategi perbaikannya pencemaran tanah yang berkontaminasi logam berat. Kehadiran logam berat dalam tanah dapat dikaitkan dengan alam dan proses antropogenik. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada tanah yang terkontaminasi logam berat, potensi risiko kesehatan pada individu. Anak-anak lebih rentan terhadap dampak polusi logam berat dibandingkan anak-anak yang dewasa. Hasilnya menyoroti pentingnya polusi logam berat yang disebabkan oleh operasi penambangan dan peleburan di Tiongkok. Artikel 6. Penelitian ini meneliti dua spesies ikan air tawar, Clarias garispinus dan Orechomis niloticus, di peternakan. Ikan Al-Abbas-Sadiq ke Gubernuran Syarqiyah Mesir untuk menentukan logam beratnya, konten, frekuensi parasit, dan potensi risiko kesehatannya. Investigasi parasitologi mengungkapkan parasit yang lebih tinggi, prevalensi di C. garispinus dengan trematoda menjadi yang paling umum. Pemeriksaan histopatologi ditampilkan perubahan parah pada ikan yang terinfeksi, termasuk nekrosis insang, kerusakan usus, generasi hati, dan otot nekrosis. Selanjutnya, pada artikel ke-7, membahas berbagai studi tentang efek logam berat seperti nikel, arsenik, timbal, kromium, dan kadmium pada tanaman, tanah, dan kesehatan manusia. Jurnal tersebut mencakup topik seperti fitoremediasi, bioleaching, dan penggunaan resin pertukaran ion untuk menghilangkan logam berat dari air. Studi tersebut menyoroti pentingnya memahami mekanisme toksisitas logam berat dan mengembangkan strategi untuk remediasi dan pencegahan. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan pentingnya strategi remediasi dan peningkatan kesadaran untuk mencegah resiko kesehatan terkait dengan paparan logam berat. Selanjutnya, pada artikel ke-8 menyelidiki pengaruh doping timbal dan zinc pada sifat absorpsi molekul NH3 dan nitrogen monoksida dan O2 pada permukaan beta mangan dioksida. Hasilnya menunjukkan bahwa timbal dan zinc ini dapat menghambat absorpsi NH3 dan nitrogen monoksida serta melemahkan interaksi dengan O2. Doping timbal dan zinc ini mempengaruhi aktivitas katalis mangan. Studi ini memberikan wawasan mengenai kinerja, stabilitas, dan mekanisme penonaktifan katalis dalam berbagai kondisi, khususnya berfokus pada peran doping timbal dan zinc dalam mempengaruhi aktivitas katalis berbasis mangan. Artikel 9. Penelitian ini membahas mekanisme molekuler yang mendasari logam berat yang dapat menyebabkan fungsi mitokondria abnormal, dikombinasikan dengan berbagai polutan lingkungan lainnya di dalam tubuh yang mencapai tingkat tertentu, mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan, perubahan fisiologis dan biokimia yang abnormal, ekspresi gen yang berlebihan, perubahan perilaku, dan serangkaian efek toksikologi termasuk metabolisme yang memadai. Tinjauan ini terutama menguraikan berbagai mekanisme molekuler dan kemajuan kerusakan fungsional mitokondria untuk mengeksplorasi mekanisme molekuler kerusakan logam berat pada fungsi mitokondria yang memberikan dasar untuk pengobatan keracunan logam berat dan melindungi keamanan pangan hewani dan turunan hewan dari keracunan logam berat. Artikel 10. Jadi, penelitian ini itu menyelidiki risiko kesehatan probabilistik yang ditimbulkan oleh kelompok HM pada populasi yang berbeda melalui konsumsi tanaman di area produksi tanaman dan mineral yang tumpang tindih. Studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang risiko kesehatan probabilistik yang ditimbulkan oleh kelompok miskin yang mengonsumsi tanaman pangan. Temuan peneliti ini mengungkapkan bahwa risiko kesehatan manusia ini berkaitan erat dengan varietas tanaman, spesies HM, dan kelompok umur. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil telah kami terhadap 10 artikel ilmiah mengenai toksisitas logam berat terhadap hewan, manusia, dan lingkungan, didapatkan bahwa logam berat memiliki dampak yang merugikan pada manusia, hewan, dan tanaman. Pada manusia, toksisitas logam berat berdampak pada berbagai organ dan sistem dalam tubuh sehingga menimbulkan konsekuensi kesehatan yang parah.
Kemudian pada hewan, akumulasi logam berat lebih banyak ditemukan pada hewan karnivora sebagai puncak rantai makanan, yang akhirnya menyebabkan menurunnya kesehatan dari hewan yang terpapar tersebut. Kemudian pada tanaman, toksisitas logam berat melalui tanah pertanian menimbulkan risiko serius terhadap kehidupan tanaman, seperti dapat merusak tanaman, mengubah sifat tanah, dan juga mengurangi hasil panen. Pada permasalahan tersebut, strategi mitigasi seperti fitoremediasi, bioremediasi, serta teknik kimia dan fisik sangat penting untuk menghilangkan logam berat dari tanah dan air. Selain itu, diharapkan adanya pengembangan solusi berkelanjutan terhadap kontaminasi logam berat dan juga resiko yang terkait. Baik, ini adalah daftar pustaka yang dipakai oleh kelompok kami. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.